Yang kedua ya wan namimah. Tiga Pak Ustaz. Sudah itu kan? Ada 6 kan? Satu kan udah 6. Oh, dan maksiat lisan. Iya, yang maksiat pertama lisan gibah. yang pertama ghibah. Sekarang yang kedua. Maksiat lisan yang kedua wan namimah dan mengadu domba. Apa kalau bahasa sekarang? Provokator ya. Provokator. Wahai adapun ya namimah. Wahai adapun ya namimah naqlul qauli ialah menyampaikan pembicaraan ya lil ifsad untuk bikin kerusakan atau untuk mengadu ya. Ya ngompor-ngomporin. Nah, ini bahaya ngompor-ngompor ini. Ada sebuah kisah. Kenapa? Ya. Termasuk kalau sekarang apa? Hoax. Nah, hoax itu bisa hoax juga masuk juga itu hoax itu. Hoax itu. Hoax. Ada sebuah kisah Rasulullah pernah saya bacakan di mana tuh? Apa di sini pernah saya terangkan ya. Jadi Rasulullah pernah suatu saat jalan di satu pemakaman ya. Ada 2 makam itu lagi disiksa oleh malaikat. Rasulullah itu mendengar dapat mukjizat. Setelah itu lalu Rasulullah ngambil pelepah kurma yang masih segar lalu dibelah oleh beliau. Lalu setelah dibelah lalu pelepah kurma itu ditaruh di satunya makam satunya juga ditaruhin juga pelepah kurma yang masih segar. Lalu sahabat nanya, kenapa ya Rasul Anda menaruh pelepah kurma kepada 2 makam ini gitu kan. Lalu beliau menjawab, aku sedang mendengar bahwa sekarang ini lagi disiksa yang ada di kubur ini. Ya dua-duanya. Jadi barangkali la'allallahu ayyukhaffafa anhuma malam tai bisa. Barangkali Allah bisa meringankan beban siksaannya selama pelepah kurma ini belum kering, maka saya taruh di atas. Karena kan ada sebuah keterangan semua pepohonan itu kan bertasbih kepada Allah. Jadi dengan tasbihnya pelepah kurma itu akan bermanfaat kepada jenazah ya. Lalu sahabat nanya, kenapa ya Rasul dia itu disiksa? Maka kata Rasulullah, yang satu ini innahu la yastanziu minal bau. Yang satu ini tidak pernah hati-hati menjaga kencing. Tidak pernah mencucikan kencing. Ya, jadi kencing sembarangan atau mungkin kencing kurang bersih sehingga atau kalau kencing yang dibasuh hanya kemaluannya sehingga tetesan-tetesan di samping enggak disiram. Bisa saja begitu kan? Kencing berdiri boleh enggak? Kenapa? Bagi ibu-ibu. Ya kalau memang sudah enggak ada jalan lain enggak apa-apa. Ada darurat. Ada memang ya begitu pernah saya. Jadi yang satu ini kata Rasulullah dia itu tidak innahu la istatur min baulihi. Dia tidak pernah bersuci daripada kencingnya, tidak pernah hati-hati menjaga tetesan air kencing. Bukan banyak laki-laki di jalanan kadang asal turun pada kencing. Berdiri ya. Ya. Kan itu nggak bakalan disiram kalau paling mohon maaf ya buat aqua ya maksudnya buat nyiram kemaluannya aja gitu kan tingginya tetap bau. Iya, nah, biasanya tuh sopir itu. Sopir itu biasanya. Ya, yang kebanyakan kalau di situ kan bukan untuk sholat, yang paling hati-hati kalau di sini. Di sini kan tempat orang banyak kan. Jadi kalau kita buang air kecil itu disiram semuanya, takutnya setelah itu ada yang ganti. Kita sendiri yang nggak hati-hati, yang ganti main masuk aja dibawa ke sini. Jadi itu kemungkinan sahabat itu sudah sholat rajin ya, tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena ternyata ada najis. Jadi itu juga menunjukkan bahwa kencing itu hukumnya najis. Seperti itu. bagusnya kalau perempuan biar DM ya. Kenapa itu? Biar bersih. Ya daham. Habis itu. Sama. Cowok juga sama, daham. Gitu ya. Biar bersih gitu ya. Biar bersih ya. Daham namanya apa? Ateram kata orang Madura itu. Biar bersih. Banyak juga hadis lain ya. Ya, jadi kata Rasulullah itu yang satu itu disiksa karena tidak berhati-hati dalam menjaga kesucian.
baik badannya maupun pakaiannya. Kalau sholat di tempat sholatnya juga harus hati-hati. Terus yang satunya lagi, kenapa disiksa ya Rasul? Yang satunya dia suka namimah katanya, apa? Ngompor-ngomporin. Ya. Jadi ketika masih hidup dia suka ngompor-ngomporin. Jadi siksaannya masih dikubur, belum di akhirat sudah disiksa duluan. Maksudnya kalau bercandaan kok kan? Kenapa? Bercandaan apa Ustaz? Bercanda. Iya. Jadi candaan maksudnya gimana ya? Ya setelah bercanda bilang, saya tadi bercanda ya gitu. jangan di ini ya. Gak benar saya ini ngomong. Maksudnya kan jadi kayak ngompor-ngomporin gitu, padahal bercandaan gitu. Kalau bercanda enggak. Yang dimaksud ini kan serius ngompor. Sama dengan juga begini Bu. Sama dengan juga orang bohong ya. Kan bohong dosa ya. Bohong, cerita bohong. Tapi kalau dia emang pelawak ya, orang tahu kalau dia emang bohong gitu kan. Itu tidak itu ya. Beda. Maksudnya bohong agar dipercayai orang. Nah itu yang dosa. Kita bohong agar orang percaya. Kalau kayak pelawak kan enggak, memang tahu ke orang-orang itu bohongan. Kita bercanda cerita. Iya. Dan orang tahu memang kita bohong dia. Memang hanya sekedar hiburan gitu ya. Jadi yang kedua ini ngompor-ngomporin. Makanya itu masuk hadis itu dipakai dalil. Kenapa kalau kita ke kuburan bawa apa? Bunga-bunga ya. Nah, supaya bunga itu selama dia masih segar, dia akan membaca tasbih itu kan. Ada juga yang mengatakan dia langsung memohonkan ampun kepada yang dikubur itu sampai dia kering. Makanya kalau di makam-makam itu kayak wali-wali itu ya nggak pernah kering itu. Ada lagi yang ganti itu, dibuang ganti terus. Ya makanya kita disunahkan kalau pergi ke makam bawa yang itu. Karena contohnya Rasulullah tadi itu pelepah kurma itu.